Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan menjelaskan materi kami yang berjudul Akidah Islam MA kelas 11 semester ganjil, yaitu munculnya aliran kalam dalam peristiwa tahkim. Sejarah ilmu kalam. Yang pertama yaitu akidah Islam pada masa Nabi. Pada masa kehidupan Nabi Muhammad SAW, Islam itu masih bersatu dan belum ada aliran-aliran. Apabila terjadi percekcokan di antara para sahabat, mereka langsung berkonsultasi dengan Nabi dan menemukan jalan keluarnya. Corak pemikiran pada masa ini yaitu bersifat monopolitik. Yang kedua yaitu akidah Islam pada masa Khulafaur Rasyidin. Pada masa ini mulai terjadi perpecahan, terutama ketika Utsman bin Affan wafat, itu terjadi fitnah besar. Nah, itu berimpas kepada pemerintahan selanjutnya yang dipimpin oleh Ali bin Abi Thalib. Itu menimbulkan terjadi perang Jamal dan perang Siffin dan peristiwa tahkim. Nah, setelah peristiwa tahkim itu memunculkan berbagai aliran-aliran dalam Islam. Tema utama perdebatan pada masa ini itu tentang hukum orang mukmin yang melakukan dosa besar. Yang ketiga yaitu akidah Islam pada masa Bani Umayyah. Pada masa ini di bidang akidah itu sudah sangat tajam, di mana memunculkan paham Jabariyah yang kemudian ada beberapa paham baru lagi yang muncul atau konsep teologi baru yang muncul untuk menandingi paham Jabariyah tersebut. Yang keempat yaitu akidah Islam pada masa Bani Abbasiyah. Pada masa ini muncul corak pemikiran baru yang kemudian dikembangkan dengan disiplin ilmu yang dikenal dengan ilmu kalam. Salah satu tokohnya yaitu Abu Hasan al-Asy'ari. Ia mengeluarkan pemikiran garis tengah atau wasatiyah, menggunakan dalil akli dan nakli untuk menopang argumentasi akidahnya yang kemudian dapat menyebar luas ke berbagai daerah. Yang kelima yaitu akidah Islam sesudah Bani Abbasiyah. Pada masa ini lebih dikenal dengan paham Ahlussunnah wal Jamaah. Nah, paham ini berkembang sangat pesat dan menjadi paham mayoritas umat Islam. Pada abad ke-8 Hijriah itu muncul Ibnu Taimiyah dengan gerakan Salafi. Gerakan Salafi ini merupakan pemikiran dari Ibnu Taimiyah. Selanjutnya yaitu peristiwa tahkim. Tahkim merupakan peristiwa perundingan antara pihak Ali bin Abi Thalib dan pihak Muawiyah bin Abu Sufyan. Peristiwa tahkim ini juga menimbulkan kelompok baru di luar Ali dan Muawiyah, yaitu Khawarij. Yang selanjutnya awal mula munculnya aliran dalam Islam itu diprakarsai oleh masalah politik yang kemudian berkembang menjadi masalah akidah atau teologi. Selanjutnya yaitu aliran-aliran ilmu kalam. Aliran ilmu kalam di sini terbagi menjadi 8. Yang pertama yaitu aliran Khawarij. Khawarij merupakan suatu kelompok aliran pengikut Ali bin Abi Thalib yang keluar dari golongannya. Ada beberapa sekte dalam aliran ini. Yang pertama yaitu Al-Muhakimah, yang kedua yaitu Al-Azariqah, yang ketiga An-Najdah, yang keempat Al-Azariqah, Al-Ajaridiyah, dan yang kelima itu As-Sufriyah, dan yang keenam itu Al-Ibadiyah. Yang selanjutnya yaitu aliran Syiah. Syiah merupakan kelompok pendukung Ali bin Abi Thalib. Munculnya Syiah ini tidak dapat dipisahkan dari tokoh kontroversial yaitu Abdullah ibnu Saba. Sekte Syiah sendiri meliputi Syiah Sabaiyah, Syiah Kaisaniyah, Syiah Imamiyah, Syiah Ismailiyah, Syiah Zaidiyah, dan Syiah Qaramithah. Yang selanjutnya yaitu aliran Murji'ah. Murji'ah merupakan salah satu aliran kalam yang muncul pada abad pertama Hijriah, yang mana aliran ini dibawa oleh Ghailan ad-Dimashqi. Sekte Murji'ah sendiri terbagi menjadi 2, yaitu Murji'ah moderat dan Murji'ah ekstrim. Yang selanjutnya yaitu aliran Jabariyah.
Aliran ini muncul dari sikap skeptis terhadap situasi politik pada pemerintahan Muawiyah bin Abu Sufyan, yang mana paham ini dilontarkan pertama kali oleh Ja'ad bin Dirham. Doktrin ajarannya sendiri yaitu tentang fatalisme atau predestination. Dapat dikatakan fatalis ini karena manusia itu tidak mempunyai kemampuan untuk mewujudkan perbuatannya dan tidak memiliki kemampuan untuk memilih. Segala gerak dan perbuatan yang dilakukan manusia itu pada hakikatnya adalah dari Allah semata. Maka dari itu dikenal dengan fatalisme atau predestinasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dwiki Ardiansyah akan melanjutkan presentasi tentang aliran Qadariyah. Latar belakang utama munculnya paham ini karena adanya persoalan politik. Paham Qadariyah merupakan kritik kepada Muawiyah dengan pendekatan teologis yang dilontarkan oleh Ma'bad al-Jauhani dan Ghailan ad-Dimashqi. Doktrin ajarannya yaitu memberikan kebebasan dan kekuatan kepada manusia dalam mewujudkan perbuatannya. Selanjutnya, aliran Mu'tazilah. Aliran ini berawal dari tanggapan Wasil bin Alto atas pemikiran yang dilontarkan Khawarij tentang perilaku dosa besar. Ajaran ini dituangkan dalam Al-Quran dalam Al-Ushul Al-Hamsah yang meliputi tauhid, keadilan Allah SWT, janji dan ancaman, posisi di antara dua posisi, dan amar ma'ruf nahi munkar. Nah, selanjutnya aliran Asy'ariyah. Aliran ini diprakarsai oleh Abu al-Hasan Ali bin Ismail al-Asy'ari. Ajaran teologinya berdasarkan dalil nakli atau dari Al-Quran dan hadis, dan membatasi penggunaan filsafat yang kemudian dikenal menjadi Ahlus Sunnah wal Jamaah. Pokok ajaran aliran ini yaitu sifat Tuhan, kekuasaan Tuhan, dan perbuatan manusia, keadilan Tuhan, melihat Tuhan di akhirat, dan dosa besar. Selanjutnya aliran Maturidiyah terbagi menjadi dua, yaitu Maturidiyah Samarkand dan Maturidiyah Bukhara. Pokok ajaran Maturidiyah Samarkand yaitu kewajiban mengenai Tuhan, kebaikan dan keburukan menurut akal, serta hikmah dari tujuan perbuatan Tuhan. Pokok ajaran Maturidiyah Bukhara yaitu akal dan wahyu, sifat-sifat Tuhan, kalam Allah Subhanahu wa taala, perbuatan manusia, janji dan ancaman. Selanjutnya membahas mengenai perilaku tercela atau dosa terbesar. Dan di sini saya akan membahas di sini ada 10 pokok bahasan. Yang pertama membunuh, liwat, LGBT, meminum khamar, judi, mencuri, durhaka kepada orang tua, meninggalkan sholat, memakan harta anak yatim, dan korupsi. Di sini saya akan membahas yang pertama mengenai membunuh. Membunuh merupakan perilaku yang sangat dilarang dalam Islam dan termasuk kejahatan tingkat tinggi. Efek pembunuhan yang tidak kunjung usai menyebabkan munculnya dendam, kesumat antar keluarga korban dan pelaku, sebagaimana firman Allah dalam surah Al-A'raf ayat 33. Dampak negatif membunuh dapat terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama bagi pelaku pembunuhan dan kedua bagi keluarga korban masyarakat. Selanjutnya liwat. Menurut Al-Mawardi, liwat artinya persetubuhan antara laki-laki dengan lelaki lain. Perbuatan ini pertama kali dilakukan oleh umatnya Nabi Lut sebagaimana dalam surah Al-A'raf ayat 81. Dasar keharaman liwat terdapat dalam surah Al-A'raf ayat 33. Dampak negatif liwat yaitu dikategorikan sebagai orang yang melampaui batas, dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Daya rusak liwat lebih besar daripada zina, dan orang yang melakukan liwat dinamakan sebagai kaum perusak dan orang yang zalim. Selanjutnya, LGBT. LGBT merupakan perilaku seks menyimpang, bertentangan dengan hukum Islam dan sangat mengkhawatirkan bagi kehidupan umat manusia. Dasar keharaman LGBT merujuk pada surah Al-Mu'minun ayat 5-7 dan An-Nisa ayat 119 dan Al-A'raf ayat 33. Dampak negatif LGBT antara lain pelakunya dibinasakan Allah Subhanahu wa taala. LGBT menimbulkan penyakit dan merusak tata kehidupan sosial. Selanjutnya meminum khamar. Khamar merupakan segala sesuatu yang memabukkan, baik bentuk minuman maupun bentuk lain. Dasar keharaman khamar terdapat dalam surah Al-Maidah ayat 90. Dampak mengonsumsi khamar yaitu melanggar larangan agama, memicu perbuatan jahat lainnya,
terlarang melaksanakan ibadah, menimbulkan gangguan mental organik, dan mendapatkan sanksi. Selanjutnya, judi. Judi merupakan segala bentuk permainan dengan taruhan uang atau benda berharga lainnya, di mana yang menang mengambil uang tersebut. Unsur-unsur judi meliputi permainan, untung-untungan, dan ada taruhan. Dampak negatifnya yaitu termasuk perbuatan setan, merusak ukhuwah, meninggalkan semangat kerja, dan melupakan zikrullah dan sholat. Selanjutnya, mencuri. Mencuri diartikan sebagai mengambil milik orang lain tanpa izin dan biasanya secara sembunyi-sembunyi. Dampak mencuri bagi pelaku yaitu mengalami kegelisahan batin, mendapat hukuman, mencemarkan nama baik, dan merusak keimanan. Sedangkan bagi korban dan masyarakat yaitu menimbulkan kekecewaan, kerugian, ketakutan, dan memunculkan hukum rimba. Sekian dari saya dan akan dilanjutkan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Brilian Nisaul Latifah akan melanjutkan pemaparan materi dari teman saya. Untuk yang selanjutnya, durhaka kepada orang tua. Larangan durhaka kepada orang tua terdapat dalam Quran Surat Al-Ahqaf ayat 15, sedangkan perintah berbakti kepada orang tua terdapat dalam Quran Surat An-Nisa ayat 36. Bentuk perbuatan durhaka kepada orang tua antara lain mencela orang tua, bermuka masam dan cemberut, menelantarkan orang tua, dan lain sebagainya. Kemudian dampak negatif dari durhaka kepada orang tua yaitu dibenci Allah Subhanahu wa taala, disegerakan untuk mendapat azab di dunia, terhalang masuk surga, dan termasuk golongan orang-orang yang hina. Kemudian untuk selanjutnya, meninggalkan sholat. Sholat termasuk rukun Islam dan merupakan kewajiban terbesar setelah 2 syahadat. Dampak meninggalkan sholat meliputi menyebabkan kesesatan, dihukumi sebagai orang yang mendapatkan kecelakaan, dan diancam masuk neraka. Untuk selanjutnya, memakan harta anak yatim. Larangan memakan harta anak yatim terdapat dalam Quran Surat Al-Isra ayat 34. Dampak negatif dari memakan harta anak yatim ini yaitu diancam masuk neraka, tergolong orang yang melakukan dosa besar. Kemudian yang terakhir, korupsi. Korupsi ini merupakan penyelewengan uang negara ataupun uang perusahaan untuk kepentingan pribadi dan orang lain. Korupsi ini memiliki bahaya, antara lain menyebabkan kehinaan dan siksa api neraka, menyengsarakan rakyat, terhalang masuk surga, dan doanya tidak akan dikabulkan. Adanya 3 upaya pemberantasan korupsi, yaitu strategi preventif, deduktif, dan represif. Kemudian masuk pada poin selanjutnya, itu ada berpakaian, berhias, perjalanan, bertamu, dan menerima tamu. Untuk yang pertama, ada berpakaian. Ada berpakaian ini terdapat dalam Quran Surat Al-A'raf ayat 22. Ayat tersebut dengan jelas menginformasikan bahwa menutup aurat merupakan perilaku yang dilakukan oleh manusia, yaitu sejak Nabi Adam dan Hawa masih di surga. Pakaian memiliki manfaat yang sangat besar bagi kehidupan seseorang, misalnya untuk melindungi tubuh dari semua kemungkinan yang merusak ataupun yang menimbulkan rasa sakit. Fungsi awal pakaian adalah menutup aurat, baik yang laki-laki ataupun yang perempuan. Kemudian yang kedua ada berhias. Pada hakikatnya, berhias itu dapat dikategorikan sebagai akhlak terpuji, sebagai perbuatan yang diperbolehkan, bahkan dianjurkan, selama tidak bertentangan dengan prinsip dasar Islam. Ada beberapa barang perhiasan yang dihalalkan untuk kaum perempuan, tetapi diharamkan untuk kaum laki-laki, diantaranya ada emas dan sutra asli. Dalam Quran Surat Al-Ahzab ayat 33, larangan Allah dalam ayat tersebut secara khusus ditujukan kepada wanita-wanita muslimah agar mereka tidak berpenampilan seperti orang-orang jahiliyah. Kemudian yang ketiga ada perjalanan. Ketika dalam perjalanan melihat sesuatu yang indah, misalnya pemandangan ataupun hasil pembangunan yang mencengangkan, maka hendaklah mengucapkan subhanallah.
Jangan banyak bergurau, tetapi gunakan kesempatan tersebut untuk tadabbur terhadap ciptaan Allah Subhanahu wa taala sebagai ungkapan rasa syukur atas keselamatan selama perjalanan. Maka sesampainya di rumah hendaklah segera mengucapkan hamdalah, sujud syukur atau sholat sunnah. Kemudian yang keempat, adab bertamu. Manusia adalah makhluk sosial, sehingga kebiasaan bertamu sudah dilakukan oleh masyarakat sejak masa tradisional sampai dengan sekarang ini. Dalam bertamu tentu saja ada tata cara dan adabnya. Islam mengatur tata cara tersebut diantaranya memilih waktu yang tepat, mengetuk pintu atau membunyikan bel, jangan duduk sebelum dipersilahkan, memperkenalkan diri apabila tuan rumah belum kenal, mengutarakan maksud dan tujuan dengan bahasa yang baik dan benar, mengucapkanlah assalamualaikum ketika datang dan berpamitan. Kemudian yang kelima, adab menerima tamu. Di antara cara untuk memuliakan tamu adalah dengan menyambut kedatangannya dengan muka manis dan tutur kata yang lemah lembut. Mempersilahkannya duduk di tempat yang baik. Kalau perlu disediakan ruangan khusus untuk menerima tamu yang selalu dijaga kerapiannya dan keasriannya. Kemudian pembahasan yang terakhir mengenai kisah teladan Fatimah Az-Zahra dan Uwais Al-Qarni. Untuk yang pertama, Fatimah Az-Zahra. Fatimah adalah seorang wanita yang agung, seorang ahli hukum Islam. Dialah tokoh perempuan dalam bidang kemasyarakatan. Orangnya sangat sabar dan bersahaja. Akhlaknya sangat mulia. Fatimah Az-Zahra adalah seorang wanita yang selalu mendukung perjuangan ayahnya dan suaminya. Walaupun anak seorang yang sangat disegani, namun Fatimah ini tidak pernah sombong. Ia adalah seorang istri yang sangat sederhana, hidupnya tanpa banyak menuntut pada suaminya. Kemudian Uwais Al-Qarni. Uwais Al-Qarni sosok pribadi yang sangat sederhana, hidupnya tidak bergelimang dengan harta. Ujian hidup yang dialami diterima dengan ikhlas dan tetap tidak meninggalkan usaha serta kerja keras untuk keluar dari ujian tersebut. Uwais Al-Qarni ini juga figur yang sangat hormat dan taat kepada ibunya. Sekian, terima kasih presentasi dari kelompok 9. Jika ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.